Kali ini saya akan berbagi sharing ya, bagaimana kita menggunakan timer Omron H3CR. Sebenarnya kalau kita pakai PLC maka timernya itu diperoleh dari PLC-nya. Cuman karena apabila tidak diperlukan PLC dalam kontrol tersebut, maka kita harus menggunakan rangkaian timer analog. Nah, di sini saya akan coba berbagi ya. Bagaimana kita menggunakan timer Omron H3CR ini ya. Di sini itu terdapat ada power ya. Kemudian ada output, ada mode, kemudian di sini juga ada pengaturan. Kita perlu ketahui fungsi-fungsinya dulu sebelum kita menggunakan. Oke, yang pertama, pengaturan pertama itu adalah yang di sebelah sini ya. Ini coba saya tekan ya, yang terjadi dalam gambar apa ya. Oh, ternyata yang berubah adalah durasi waktu ya, durasi waktu penghitung atau timernya. Jadi ini kalau saya putar ya, tadi kan selang adalah 0, 5, 10. Sekarang selangnya adalah 0, 0,2, 0,4, 0,6, 8, 1 dan 1,2. Artinya selisih ya, ini menunjukkan selisih durasi waktu yang kita inginkan. Kalau tadi 5 detik, kalau ini adalah 0,2 second. 0,2 second. Di bawahnya ini ada keterangan ya, second. Oke, saya putar lagi coba ke arah kanan. Nah, ternyata dia berubah lagi ya. Jadi ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2 dan seterusnya. Ini selisihnya adalah 0,5 second. Saya putar lagi. Nah, ini selisih 2 second ya. Kemudian saya putar lagi, balik ke awal ya. Tadi ya 0,5, 10. Intinya yang ini itu menunjukkan durasi waktu yang kita inginkan. Mau selang berapa detik, rangkaiannya yang kita inginkan itu bekerja berapa selangnya yang kita inginkan. Kemudian yang sebelah kanan coba diperhatikan dalam gambar. Nah, ternyata merubah durasi menit, second atau jam ya. Kalau tadi second, sekarang adalah menit. Coba saya putar lagi. Ternyata menunjukkan HRS itu artinya hour, artinya jam ya. Saya putar lagi. Ini ada yang pengaturan yang sebelah sini itu ada keterangannya mode. Nah, sebenarnya apa sih mode? Nah, nanti kita bisa ketahui lewat praktek agar kita lebih memahaminya. Ada mode A, kemudian kita putar ada mode E, ada mode J, kemudian ada mode E, ada mode B2, mode A, ada 4 ya, A, J, E sama B2 modenya. Oke, sekarang setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari pengaturan dari Omron H3CR ini, maka kita selanjutnya mengenali diagram listriknya ya, atau gambar simbolnya ya, supaya kita mampu mengoperasikannya. Ini adalah simbolnya seperti ini ya, timer tadi ya. Kontak 2 dan 7 itu adalah koil. Koil di situ bisa digunakan untuk tegangan 220 volt, 100 sampai 240 volt ya. Frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Kalau DC itu 100 sampai 125 DC. Yang di 2 dan 7. Sedangkan 8 sama 1 itu adalah
pole-nya yang akan kita hubungkan ke tegangan AC apa DC ya, tergantung dari bebannya. Kemudian 5 itu adalah kontak NC, 6 adalah kontak NO, 4 adalah kontak NC, 3 adalah kontak NO. Cara kerjanya ya seperti relay, hampir sama seperti relay DP-DT ya. Ini dalam posisi belum berfungsi, 8 sama 5 ini terhubung. Kalau kita hubungkan lampu di sini, ini kita hubungkan ke ujung lampu A, kemudian ujung satu lampu kena netral ya, otomatis di sini akan hidup ya. Apabila ini on, maka lampu akan off. Kenapa? Karena saat ini on, kontak ini dari posisi 5 akan berpindah ke 6 gitu ya. Jadi apabila ini on, maka NC akan jadi berpindah ke NO. Sama juga dengan ini, NC juga akan berpindah ke NO. Nah, timernya itu juga punya housingnya namanya ya, atau dudukan. Nah, dalam dudukannya itu ada penomorannya ya, seperti ini, 7812 6543. Housingnya itu seperti ini ya, kan tidak mungkin kita pasang timernya tanpa dudukan seperti ini ya. Di sini ada penomorannya, di sini juga ada penomorannya. Ini ya 7812. Kemudian di sini ada lubangnya ya, agar kita masangnya tidak terbalik. Ini ya. Nah, kalau terbalik Anda bisa masuk. Nah, ini seperti ini masangnya. Oke, sekarang kita lanjut. Coba kita tes bagaimana timer ini. Sekarang kita tes rangkaiannya ini. Pertama yang kita cari adalah kontak koilnya 2 dan 7. Oke. Kita cari di sini 2 dan 7, kita hubungkan dengan sumber AC 220. Kita cari kontak 2 dan 7. 2 dan 7 ini ya. Ini 2, ini 7, ini 2. Kita hubungkan dahulu. Ini 7, ini 2 ya. Kemudian kita kita wiring bebannya ya. Gambarnya selanjutnya adalah seperti ini ya. Jadi beban ini akan saya kasih ke kontak NO di nomor 6 lampu, kemudian satunya dapat netral AC. 8 ini saya jumper dengan tegangan 220 AC. Oke. Kita sambungkan kontak 7 dan 8, kita sambung. Ini ya. 7 dan 8, 7 8 kita sambung. Ini artinya polnya itu kita kasih tegangan 220. Nah, ini kemudian kita jumper gini ya. Nah. Oke. Dah. Kemudian dari gambar kita juga memerlukan netral ya. Netralnya sudah terpasang di sini, maka sekarang saatnya output lampu kita hubungkan di kaki nomor 6. Nomor 6 adalah NO. Kita cari nomor 6. Nah, nomor 6 di ujung sini ya. 6. Nomor 6 kita masukkan. Ya. Oke. Kemudian kita kasih satunya lampunya ini ke netral. Netralnya yang hitam.
Oke, gini netral, kita sambung. Nah, ini sudah siap digunakan ini saudara-saudara. Kemudian kita pasang apa? Timernya ya. Kita pasang timernya seperti ini. Nah, kita pasang. Sebelum saya colokkan, maka di sini saya mengatur di mode A dengan 5 detik ya. 5 detik. Nah, nanti yang terjadi pada lampu apa? Ya. Ya. Ini 5 detik seperti ini. Ya. Kemudian saya hidupkan ya. 5 detik, kemudian saya hidupkan. Nah, ternyata setelah 5 detik lampu itu akan on ya. Jadi mode A dari keadaan dia mati, 5 detik menghitung, setelah 5 detik lampu akan on. Itu adalah mode A. Ya, jadi dia akan on terus ya. Kecuali ketika saya cabut ya, saya tancapkan lagi, maka dia akan menghitung ulang. 5 detik lagi on, dan ini setelah on ini ya on terus ya, akan tetap on. Kemudian yang kedua, kita coba alihkan modenya ke mode E, ke mode E dulu ya. Ya, ke mode E. Kita lihat apa yang terjadi di mode E. Nah, ternyata kebalikan dari mode A ya. Kalau mode A itu mati dulu baru on, kalau mode E itu on dulu baru mati. Jadi on selama 5 detik, kemudian akan off. Dan off ini akan tetap off ya. Apabila saya cabut, saya tancapkan lagi ya, ngitung lagi 5 detik, kemudian dia akan off. Nah, ini off ini akan bertahan selamanya, kecuali stekernya saya cabut, saya colokkan kembali. Sekarang kita lanjut ke mode G ya, ke mode G. Kemudian kita lihat mode G. Kita lihat di mode G. Nah, di mode J itu ya, dari keadaan off ya, off selama 5 off mati, kemudian setelah 5 detik on, lalu mati lagi. Ya, jadi off selama 5 detik, setelah 5 detik on, kemudian langsung mati ya. Itu adalah mode J, dan ini mati ya, tetap mati terus. Kecuali kalau stekernya kita cabut, kita pasang kembali, dia baru ngitung lagi. Oke, sekarang mode yang terakhir, yaitu adalah mode B2. Nah, kita lihat apa yang ada di dalam mode B2. Oh, ternyata dia langsung on. Mode B2 on, off, on, off ya. Ternyata dia on, off selama 5 detik, kemudian on selama 5 detik, off lagi selama 5 detik, on lagi selama 5 detik, terus gitu ya. Jadi kayak flip flop ya, on off on off on off, tergantung dari waktu yang kita set atau yang kita atur. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.